Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Salsabila N dari Pendidikan Informatika NPM 24010050. Di sini saya akan menjelaskan tugas video hasil analisis UTS perancangan beradaptasi objek dengan menggunakan metodologi SDLC dengan model waterfall. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code. Setelah aplikasi sudah terbuka, di sini kita akan mencari yang namanya Draw.io. Di sini kita ketik Draw.io. Nah, di sini kita pastikan kita sudah menginstal aplikasi Draw.io tersebut. Setelah kita menginstal aplikasi ini, kita langsung saja ketik Ctrl+Shift+V. Di sini ada pencarian. Jangan lupa kita cari dengan nama Neo Draw IO Diagram. Nah, di sini ada tulisan dengan nama Neo Draw IO Diagram. Kita klik. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi flowchart-nya, kita buat file dengan nama kita. Seperti kita buat flowchart. Analisis Naisa. Nah, di sini kita create aja. Nah, setelah itu keluar hasil flowchart yang kita cari. Nah, ketika flowchart-nya sudah terbuka, kita pastikan di sini sudah ada berbagai macam diagramnya. Di sini ada diagram general, MIS, dan advance, dan flowchart. Ketika di sini tidak ada flowchart, kita bisa cari di more sepas dan kita tekan di flowchart-nya. Nah, langsung saja kita langsung buat flowchart-nya. Yang pertama-tama kita buat star. Kita ambil di general, kita ambil yang mode ellipse. Nah, sini. Setelah itu kita sesuaikan aja dengan ukuran yang kita inginkan. Kita tekan di sini star. Nah, selanjutnya kita cari untuk melanjutkan ke bawah, kita cari segitiga. Setelah ini kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke output. Kita cari output dengan bentuk jajar gendang. Setelah itu di sini kita isi yang namanya input bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah itu untuk melanjutkannya kita masukkan proses. Ini ada flowchart-nya di sini. Lanjutkan di sini kita isi pilih operasi. Operasi yang kita masukkan yaitu ada tambah, ada kurang, ada kali, terus sama bagi. Ini kita sesuaikan aja di dalamnya.
Setelah itu kita masukkan if. If kita ambil dari sini, dari general. Kita lanjutkan di sini. Kita sesuaikan. Sini kita isi if-nya dengan validasi input, kosong atau angka. Baiklah, jika kita mengisi di sini dengan diagram if, kita sudah pasti if menggunakan bercabang, yaitu antara jika iya dan jika tidak. Baiklah, di sini kita sudah mengisi dengan if-nya, yaitu validasi input kosong atau angka. Jika kita menggunakan if, sudah pasti dia bercabang, yaitu jika iya dan jika tidak. Jika tidak, di sini kita akan isi dengan prosesnya, yaitu di sini kita buat tampilkan pesan. Coba di sini tampilkan pesan bilangan tidak valid. Setelah itu kita lanjutkan dengan n-nya jika tidak, di sini kita tampilkan pesan bilangan tidak valid, setelah itu n. Nah, jika iya, kita isi dengan yang pertama, yaitu prosesnya dengan ini kita isi dengan hitungan operasi. Selanjutnya kita lanjutkan ke bawah, masih menggunakan proses di sini. Ini kita dengan operasi sama dengan kita buat di sini yang pertama tambah, terus di bawahnya kita buat writer-nya, hasilnya itu B1, karena dia tambah kita buat dengan tambah B2. Selanjutnya kita masih melanjutkan yang tadi proses. Di sini kita buat operasi kurang. Operasi kurang. Terus return-nya kita isi B1 dikurang B2. Nah, selanjutnya masih melanjutkan proses ke bawah, masih menggunakan diagram persegi panjang ini. Itu kita isi dengan operasi kali. Operasi kali. Di sini return-nya B1 dikali B2. Masukkan. Nah, setelah itu selanjutnya masih menggunakan proses. Coba di bawahnya yaitu operasi bagi. Nah, di sini kita tuliskan if-nya yaitu bilangan 2 sama dengan 0. Bilangan 2 sama dengan 0. Terus jika error
sama dengan tidak dapat membagi. Dengan nol. Tidak dapat membagi dengan nol. Returnnya error. Membuat else return bilangan 1 atau bilangan 2. Garis besar. Baiklah, kita lanjutkan dari proses tadi. Kita menggunakan if seperti yang di atas. Ketika kita memasang if, terus kita isikan apakah ada error. Ketika kita pakai if, sudah pasti dia akan bercabang, yaitu jika iya dan jika tidak. Di sini kita akan buat yang kanannya, yaitu jika iya. Di sini kita buat iya. Dan sebelah kiri tidak. Nah, setelah itu jika tidak, di sini kita akan menampilkan menggunakan diagram persegi panjang, yaitu kita isi dengan tampil hasil hitung. Hasil hitung. Nah, setelah itu selesai. Sini kita isi dengan ininya n. Kita buat n. Nah. Nah, jika iya, kita isi juga dengan persegi panjang ini. Kita isi dengan tampilan error. Baik, ketika kita flowchartnya sudah terbuat sampai n, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca untuk menjalankan flowchart ini. Di sini, yang pertama kita mulai dengan start, itu kita inputkan bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses diisi dengan pilih operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya kita menggunakan if. Di sini if kita isi dengan validasi input kosong atau angka. Jika kita menggunakan if, sudah pasti di sini akan berbentuk cabang, yaitu jika iya dan jika tidak. Jika tidak, di sini akan dilanjutkan dengan tampilkan pesan bilangan tidak valid. Setelah itu n. Jika iya, di sini akan berkelanjutan, yaitu hitung operasi, dilanjutkan dengan operasi tambah dengan returnnya, yaitu B1 dan B2. Selanjutnya di sini ada operasi kurang, returnnya dengan menggunakan B1 kurang B2. Selanjutnya operasi kali, returnnya yaitu menggunakan B1 kali B2. Selanjutnya di sini ada operasi bagi. Di sini ketika dia bagi, if bilangan 2-nya sama dengan 0. Jika error, dia akan menampilkan tidak dapat membagi dengan 0. Jadi returnnya menghasilkan error. Jika else returnnya yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Selanjutnya di sini kita melanjutkan dengan if. Di sini if kita isi dengan apakah ada error di antara bagi ini. Sama dengan pengertian yang di atas, ketika kita menggunakan if sudah pasti dia akan bercabang, yaitu jika iya, jika tidak dia akan menghasilkan tampil hasil hitung dan selesai. Jika iya,
apakah ada error, di sini akan menghasilkan tampilan error. Baiklah, inilah hasil flowchart yang saya buat dengan menggunakan metodologi SDLC dengan model waterfall. Baiklah, itulah hasil tugas video analisis saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.